Yesus menurut Gabriel, siapa Yesus menurut Maria, siapa Yesus menurut Bapa yang telah mengutus Yesus. Itu. Oke, silakan bertanya VP Game tentang iman Islam, setelah itu turun, silakan. Kau ini sebenarnya udah nggak mau aku sebenarnya diskusi sama kau nih. Si VP Game ini pinter teman-teman. Aku terus terang aku bilang, aku dari semua Oten, aku lebih suka sama dia nih. Ini diskusi nih, si VP Game ini termasuk ke Oten yang pinter ini. Selama ini aku ketemu Oten longor-longor, aku akui. Ini pinter ini. Cuman pemalas. Wah, aku yakin ini pemalas ini. Entah mungkin ya gara-gara belum kawin itu kan. Habis waktunya ke sana kemari sama kawannya, keluar masuk diskotik mungkin kan. Ya gitu VP Game. Oke, aku ada pertanyaan. Ya silakan. Habis itu Jangan tantrum ya. Iya, silakan. Ya. Tap teman-teman. Bertanya kepada Uncle Faruk. Uncle, benarkah bahwa Muhammad tidak pernah Dong, cair dong. Bang Iqbal, Bang Hiriawan, syukran barakallahu fikum. Apa gimana tadi, Dinda? Apa? Cair dulu. Udah, gue bertanya ya. Gimana tadi kau bilang? Gua bertanya, benarkah Muhammad tidak pernah mengutuk Israel? Benarkah Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengutuk Israel? Janganlah bilang Israel. Gini, kalau Israel mengarah kepada satu sosok, yaitu Yakub. Bani Israel atau Israel, coba itu beda dia. Kalau Israel berarti Yakub. Bani Israel anak keturunannya Yakub. Mana ini mengarah kemana ini menurutmu? Oke, Bani Israel. Oh, Bani Israel berarti anak keturunan Yakub. Ya, tidak ada. Aku belum pernah menemukan satu kalimat dari Nabi Muhammad SAW mengutuk Bani Israel. Tidak pernah. Bagus, pintar. Jawaban Uncle sama seperti jawaban Ustaz Tata. Tata juga ngomong kayak gitu. Pertanyaan gua ada 3. Kenapa Muhammad ini yang kedua pernah mengutuk Israel? Berarti ini kedua. Ini gue nyambung. Oh iya. Yang kedua. Oke, pertanyaannya. Muhammad kan tidak pernah mengutuk Israel sesuai kata Bang Faruk. Nah, pertanyaannya, dia tidak pernah mengutuk Bani Israel, apakah karena dia percaya sama Taurat? Iya, dia beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan Taurat kepada Musa yang dikhususkan untuk Bani Yakub. Makanya disampaikan juga kepada kami salah satu rukun iman, kan beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Tapi dia tidak beriman dan tidak pernah menyampaikan bahwasanya Allah pernah menurunkan Taurat ya atau kitab kepada umat pemakan B2, nggak pernah itu. Lanjut. Oke, berarti alasannya menurut Bang Faruk, Muhammad nggak pernah mengutuk karena Muhammad percaya sama Taurat, betul? Ya, tidak. Karena dia rahmatan lil alamin. Muhammad rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Muhammad rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Habibia Muhammad. Tidaklah mungkin seseorang yang diutus menjadi rahmat untuk seluruh manusia, untuk semesta alam. Syukran Bang Muslim. Cair dong, cair. Mengutuk satu bani atau mengutuk satu sosok pun tidak akan mungkin. Cair dong, Bang Syarafid dong. Tak mungkin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia menjadi rahmat buat semesta alam. Jadi tak mungkin dia mengutuk satu golongan, mengutuk satu keturunan, bahkan mengutuk satu orang. Itu alasannya, bukan karena dia percaya Taurat itu, bukan karena itu. Lanjut, pertanyaan keberapa ini? Ketiga atau keempat? Terakhir. Oh, terakhir. Ya, silakan.
Nah, Muhammad kan nggak berani, bukan nggak berani, nggak pernah. Terus kenapa teman-teman Bang Faruk berani? Berani ngapain? Mengutuk Israel. Loh, siapa yang mengutuk Israel? Siapa umat Oke, muslim? berarti kalau Tunjukkan ada- ke aku satu aja umat muslim yang mengutuk Israel. Jangan kau anggap Israel IDF sana adalah Israel yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah Dinda. Salah. Apa yang bisa menjamin orang-orang yang memporak-porandakan tanah Palestina itu adalah anak keturunan Bani Yakub? Siapa yang bisa menjamin? Akan tetapi mereka itu menunggangi Bani Israel. Mereka menunggangi menggunakan bertopengkan Yahudi. Sementara rahib-rahib Yahudi sendiri pun itu mengutuk keras atas perbuatan mereka. Gak usah kita bawa politik lah Dinda. Kamu bisa tahu lah siapa itu mereka semua. Orang-orang tentara-tentara dari Amerika, tentara-tentara dari, nggak usah kita bahas di sini lah, kena ban kita nanti. Mereka itu bukan Bani Israel. Sementara ketika Allah berbicara tentang Bani Israel atau berbicara tentang Yakub, yang dibicarakan adalah Yakub dan beserta anak keturunannya. Sementara orang-orang yang melakukan kerusakan di atas bumi di tanah Palestina sana, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang bisa menunjukkan nasab mereka bahwasanya mereka bahagian dari Bani Israel. Ya kan? Ada pula Bani Israel mukanya kayak orang apa? Orang Amerika. Waduh. Coba kau tengoklah dulu Dinda. IDF itu coba. Kenapa itu di layar-layar di YouTube itu? Ada pula Bani Israel mukanya kayak orang Inggris. Yang enggak aja. Bani Yakub atau Bani Israel itu wajahnya itu khas. Sebagaimana orang Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, wajahnya itu khas. Ya kan? Kalaupun blasteran terjadi pernikahan antara Batak dengan orang Inggris, Bataknya itu nggak akan hilang. Dari raut mukanya itu nampak ciri khas Bataknya. Ini tengok itu mereka itu nggak ada sedikit pun wajah Bani Israelnya. Cemar. Ya, jadi begitu Dinda ya. Ya udah, Udah? next lagi deh. Makasih Oke. ya, Uncle ya. Selamat Oke, siang. belajarlah kau ya. Kau dengarkan aku sekali ngomong. Aku nggak minta kau baca Quran, bacalah Bibelmu. Ya, adalah maunya tanggung jawab. Bukan langsung turun kau kan dikasih nasihat, turun kau. Udah kau datang ke komal tulangmu, bukannya kau kasih upah-upah sama tulangmu. Oke, next. Siapa ini? Ini kan lagi moderator. Tap layar teman-teman ya, tap layar teman-teman. Oh, banyak kali nih. Oke, satu-satu dulu. Heri, selamat bergabung Heri. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Silakan ini Bang, ada yang mau sampaikan Bang Heri. saya ingin tanya aja nih, ingin bertanya ya, begini ya. Yang sebenarnya Allah itu memutuskan atau menciptakan manusia itu yang berbeda-beda, baik suku, baik wajah, baik macam-macam lah ya, baik sifat. Itu sejatinya untuk apa? Ya, sebagai ujian untuk kita. Ya. Bisa Ya, sebagai dijelaskan? ujian untuk kita dan Sedikit- siapa di antara sedikit kamu pandangan. bertakwa. Ya, silakan Bang Heri. Jadi kenapa gini ya? Kenapa kita tidak mengambil tujuan manusia? Kenapa kita harus ya bisa ada saling menghujat, saling membenci, saling kenapa? Kita ambil satu tujuan aja, tujuan kemanusiaan aja, tuh. Bisa nggak? Oh, ya udah. Kalau Abang Islam apa Kristen? Islam. Oh, coba kalau satu tujuan coba hari Minggu Abang ke gereja. Ada kegiatan di Vihara untuk umat Hindu, Abang bukan pergi gitu, ke bukan masalah Vihara. ada. Gitu. Satu tujuan kasih sayang aja sesama manusia.
Nggak bisa lu abangku. Apa? Nggak lebih pintar abang dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jika kamu mengikuti satu golongan, sehasta demi sehasta, maka kamu akan seperti golongan itu. Tak bisa kita jadikan kemanusiaan itu di atas din. Dinlah di atas kemanusiaan. Dinlah di atas segala-galanya. Kemanusiaan yang mengikuti din, ya, sosial mengikuti din, cara berpikir yang mengikuti din, bukan din yang mengikuti segala sesuatu yang ada di atas bumi ini, ya bangku. Itulah alasannya di dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Kenapa Allah berkata begitu? Jika kau jadikan din di atas segala-galanya, maka sudah pasti kau bisa hidup bercengkrama atau bersosial dengan sesama manusia meskipun berbeda-beda agamanya gitu loh. Maksudnya gini, kita kan beda-beda agama ya, beda kepercayaan ya. Tapi maksud walaupun kita berbeda, tapi kita ambil satu tujuan manusia aja. Manusia yang kita ngambil, walaupun kita saling berdebat mengenai agama, tapi intinya cari kebenaran aja. Bagaimana gini loh Bang Heri, bagaimana kamu memandang seorang manusia dengan kemanusiaan, sementara manusia yang kau pandang manusia itu telah mengolok-olok agamamu, telah menghina Rasulmu, telah menebarkan fitnah terhadap Qur'anmu, telah mengolok-olok sesembahanmu. Jangankan kamu, Allah aja sudah menyatakan mereka dalam surah Al-A'raf seperti hewan ternak, bahkan lebih parah. Yang dikatakan Allah dalam surah Al-A'raf 179 itu manusia yang disamakan oleh Allah seperti hewan ternak, bahkan lebih parah. Apakah pemikiran kita lebih baik, pemikiranmu lebih baik dari pemikirannya Allah, daripada kehendaknya Allah, daripada kekuasaannya Allah? Allah saja sudah menyatakan mereka lebih parah daripada hewan ternak. Dalam surah Al-Bayyinah juga dikatakan ulaika syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ketika Allah mengatakan kepadamu sosok itu adalah seburuk-buruk makhluk, maka pandanglah dia dengan seburuk-buruk makhluk. Ketika Allah menyampaikan kepadamu, meskipun dalam pandangan matamu dia adalah manusia, tapi dari perbuatan yang dia lakukan, dari perbuatan yang dia lakukan, dia keluar dari hakikatnya manusia, bahkan dinyatakan Allah dia lebih buruk dari hewan ternak, maka pandanglah dia lebih buruk daripada hewan ternak. Begitu, jangan abang berupaya memanusiakan manusia, sementara Allah menyatakan dia itu lebih buruk daripada hewan ternak. Ya, kenapa pemikiran abang begitu? Karena abang memandang pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Masuk gini, mereka ini kan semua kan ciptaan dia. Mereka ini kan karena belum tahu sejatinya siapa Allah, siapa Muhammad. Kan mereka kan dalam keadaan menentang kita juga. Nah, karena mereka tidak tahu lah kita di sini bersuara, Bang Heri. Nah, gitu maksudnya itu. Karena mereka tidak tahu kita di sini bersuara bahwa yang kau turunkan itu orang, anak orang. Terkadang nanti kau di giliran kau ditanya, kau nggak bisa jawab, Heri. Kamu dari tadi ku dengarkan bicara, seakan-akan kau lebih pintar. Sementara Bang Faro udah menunjukkan ayat-ayat Al-Quran. Nanti giliran kau disuruh diskusi, kau cuma jadi patung, jadi berhala. Ya, tapi ingat, jangan kau membawa ini ke dalam dirimu, pribadimu. Misalnya di dalam tetanggamu, jangan kau bahas. Itu berlaku toleransi. Kalau bertetanggamu atau bersaudaramu, ini kita hanya di lab diskusinya. Ya Heri ya, nggak usah kamu ceramain kami, sok ngajarin kami. Sementara Bang Faro tadi udah mengatakan, nggak lebih baik kau daripada Allah, nggak lebih baik kau daripada Nabi Muhammad. Kau siapa, Heri? Kau siapa, Heri? Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Rasulullah juga sudah mengatakan, kau siapa, Heri? Kau lebih hebat dari Allah? Kau Tuhannya Allah? Dari tadi Bang Faro udah menunjukkan ayat-ayat, masih juga kau heran aku nengokmu, Heri. Udah dibawa lo ayat Al-Quran dari Allah, masih juga kau kau siapa? Kau siapa? Tuhannya Allah, Tuhannya Allah. Heran gua nengoknya dari tadi, gua dengerin laki-laki padahal kau lebih hebat dari Allah. Saya tanya dulu, kamu siapa? Kamu yang menciptakan Allah? Maksudnya kan ada
tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Berarti manusia kan seluruh, meliputi seluruh manusia kan. Saya tahu, Heri, saya tahu. Tidak kuciptakan manusia dan jin untuk bersujud kepadamu. Adakah jin bersujud kepada Adam? Saya tanya. Ada nggak? Ada nggak jin bersujud kepada Adam? Makanya jin itu diusir karena tidak bersujud kepada Adam. Sombong dia. Kabur Mbak Heri, kabur. Udah. Lalu udah nikah. Betul Kak Isti, betul. Ini Assalamualaikum semuanya. Jadi gini, itu konteks ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Manusia yang mana sekarang? Manusia yang berakal apa yang tidak berakal? Kalau yang tidak berakal tidak diwajibkan menyembah kepada Allah. Hanya orang-orang yang berakal. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang nggak beriman, mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, ya. Dah, kita skip aja lah. Terus apa yang lain? Yanwar Riweh, selamat bergabung Yanwar. Bang, assalamualaikum Bang. Gua dulu aja nggak apa-apa. Gua mau nanya Bang. Oke, waalaikumsalam Bang Mr. Dios. Ya, gue Islam, gue Muslim dari lahir. Gue mau nanya Bang, kan Muslim itu sudah ada sejak Nabi Adam, Adam dan Hawa ada. Nah, saya mau tanya, kalau Nabi Adam tuh salawatnya, apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oh, syahadat. Ya, syahadatnya apa tuh? Apakah memang dia karena manusia pertama jadi langsung Allah memberikan petunjuknya atau gimana? Ya. Makasih Bang. Sekarang gini, ketika kita menanyakan satu pertanyaan kepada guru, sebelum kita mengajukan pertanyaan itu, coba timbang pertanyaan itu. Apa manfaat pertanyaan itu buat iman dan juga ketakwaan kita? Apa manfaatnya? Jika tidak ada manfaatnya, nggak usah ditanyakan. Jika ada mudaratnya, jauhkan. Karena bisa jadi pertanyaan itu hadir dalam pikiran kita, ditunggangi oleh syaitan yang dibisikkannya melalui rasa was-was di dalam hati kita. Coba kita kaji nih Bang ya, Bang Mister ya. Apa pula manfaatnya kita mengetahui syahadatnya Adam? Apa pula manfaatnya kita mengetahui syahadatnya Musa? Apa pula manfaatnya kita tahu syahadatnya Ibrahim? Karena pada sejatinya kita bukan umatnya Adam, kita bukan umat Ibrahim, kita bukan umatnya Musa, kita bukan umatnya Yahya, kita bukan umatnya Zakaria, kita bukan umatnya Isa. Kamu itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita berpegang teguh kepada Al-Quran ketika Allah memberikan legitimasi kepada Nabi Muhammad SAW. Apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, itu datangnya dari Allah. Apa yang disampaikan Nabi, terima. Apa yang tak pernah disampaikan Nabi, jangan gunakan pikiran kita mencari-cari. Kalau begitu nanti, ketika kau nanti mengetahui apa syahadatnya Adam, akan kau cari tahu juga apa syahadatnya neraka, apa syahadatnya surga. Karena pada hakikatnya surga dan neraka itu juga makhluk. Yang namanya makhluk itu harus bertakwa kepada Allah gitu loh. Kalau menurut aku pribadi gak ada manfaatnya lah mengetahui apa syahadatnya Adam. Oke Bang, makasih Bang. Gitu aja. Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Toton Sajo, selamat bergabung. Toton Sajo. Oke, Alwi Komani, selamat bergabung. Alwi Komani. Oke, moderator, dinaikkan lagi moderator. Naikkan lagi. Ya, buat adik-adik Kristen naiklah. Kita diskusi santai saja lah, ya. Diskusi santai kita. Kenda mengenai syahadat itu kan syariat yang dibawa Rasulullah. Artinya syahadat itu baru ada di ajarannya Rasulullah gitu. Nah iya, mereka itu orang-orang yang bertanya-tanya tentang yang nggak pernah diajarin. Salah pertanyaan begitu. Syahadat itu kan berlaku untuk orang yang mau masuk Islam atau Benar. ya kan? Bukan untuk yang lain Islam. Nah, sementara dia lahir Islam. Apa manfaat dia bertanya? Dia lahir Islam.
Sementara kami yang mualaf tidak bertanya hal apa syahadat Nabi Adam, kami nggak bertanya. Jadi gini Itu teman-teman untuk ya. Iya gini toh ya, izin gue potong itu ya. Kita sepakat ya. Meninggalnya Nabi Muhammad SAW ya karena sudah tugasnya sudah selesai. Sudah selesai, sudah rampung tugas. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya itu sudah komplit. Jika kita jadikan hudalin nas, petunjuk untuk hidup dan mati kita. Berarti ketika Allah memberitahu ya kisah-kisah hidup manusia di masa lampau, itu ada hikmahnya buat kita. Dan ada baiknya buat iman dan ketakwaan kita. Ada baiknya untuk hidup dan mati kita. Ketika Allah tidak memberitahu hal-hal tentang manusia di masa lampau, itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Makanya Allah tidak memberitahu. Jangan ketika Allah tidak memberitahu, malah kita mencari-cari tahu sesuatu yang tidak ingin Allah beritahu. Kan aneh kayak gitu. Sama itu dengan was-wasnya orang wudhu. Dia udah wudhu ini, rukun wudhunya udah pas. Dia jalan dia dari rumahnya ke tempat lain sejauh 10 km. Kondisinya udah wudhu ini. Ada pula pemikiran was-was dia. Ih, jangan-jangan debu. Jangan-jangan debu yang Jangan-jangan debu yang nempel kepadaku ini adalah debu bekas kotoran manusia atau kotoran binatang yang sudah kering. Kotoran manusia dan kotoran binatang yang sudah kering terbang ke badanku. Najislah bajuku ini. Kan pikiran was-was yang longor itu. Sama dengan gini, Sementara Allah itu gimana? sama dengan pertanyaan gini, kenapa aku dilahirkan? Nah itu sama itu pertanyaannya itu. Iya, jadi pikir-pikir yang kayak gitu, berpikir yang kayak gitu, akhirnya jadi was-was. Mau dia nanti bukan wudhu lagi, tiap hari nyemplung dia di dalam air. Begitu sholat baru dia bangkit. Dia sholat makanya dia nyemplung, biar aman wudhuku, biar sah wudhuku, biar sah wudhuku. Memang kanda Faruk tak berubah-ubah. Kanda Itu aku bilang. Sesuatu, aku percaya gitu teman-teman, ketika kita memahami Quran ini. Ya, sesuatu yang ada manfaatnya buat kita dari kisah orang-orang pada masa lampau. Dong, cair dong, Bang Wasir lah. Sisi gondrong aja yang cair, Oleh sisi Allah. gondrong aja yang cair. Jika tidak ada manfaatnya, tidak diberitahukan oleh Allah. Gitu teman-teman ya. Gondrong aja yang cair, sisi gondrong aja yang cair. Jadi aku ini gak dianggap itu. Si gondrong aja. Terus aku ini apa? Gondrong kok gitu kali gondrong. Kanda Dan sampai Nggak kasihan kusukai kok itu. gondrong ya. izin Nggak Pak, kasih. soalnya Bang aku tuh Rizal lah. dia bisa on cam Gitu Kanda. dong. Si gondrong aja, si gondrong aja. Ya teman-teman yang 1,2K tolonglah di follow. Ya Bang Muhammad Ajinya teman-teman. Ini 1,2K penontonnya. Saya berharap ada 500 orang di sini ya saudara muslim, supaya beliau ini bisa buka komal teman-teman. Supaya beliau ini bisa buka komal teman-teman ya. Tolong teman-teman ya, dengan segala kerendahan hati Bang Faruk dan juga si Gondrong minta tolong kepada kalian supaya kalian follow Muhammad Aji teman-teman ya. Aku masih kon Oh jadi bobo gondrong, gue emang gondrong ngomong kayak gitu samamu, bro. Nanti kalau kau harus bilang aja ya, aku juga ikut bro, dukung kau bro, gitu ya. jumpa beliau itu di 2023 kan ya, Iya. di kediaman Coba kita sapa dulu, BPK Tarigan, selamat siang, agama apa? kakakku. Tahu Apa? Apa? Inoi sekali, apa kepanjangannya? Bapak, bukan bawi panggang karo. Oh, kirain BPK, oke. Bapak Tarigan Nasrani ya? Iya bu, Emang Pak Tarigan Tuhannya siapa? Bukan, aku tadi tengok di apanya itu mustahil. Itu mustahil maksudnya macam mana itu, Bu? Iya, tapi jawab dulu. Kalau Bapak mau bahas itu, Bapak jawab dulu saya. Bapak, Tuhannya siapa? Bunda Umayyah, thank you. Tuhannya siapa? Allah, Bukan Yesus. Yesus juru selamat. Bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Allah, Sampai yang lain itu dulu kok biar clear. Itu ada lagi cara bebas, regar, biar kita Apa ya? Oh ya, cara bebas, selamat siang, agama apa?
Cara bebas. Cara bebas. Oke, turunkan moderator. Regar, selamat siang, agama apa? Regar. Oke. Nah, Bapak Tarigan kan mengatakan bahwa Tuhan itu Elohim, bukan Yesus ya. Ingat ya. Karena Nasrani tidak menuhankan Yesus. Juru selamat. Ya. Iya, tidak menuhankan Yesus ya. Juru selamat. Iya, juru selamat, tidak menuhankan kan? Lanjut. Udahlah, mustahil Otet percaya Yesus ya, itu kok nggak ada tanda tanya ya Bang Paro ya. Nah, Pak BPK, itu Yesus itu sebagai apa? Anda percaya? Juru selamat. Bukan Tuhan ya. Bukan. Oke, percaya Yesus sebagai juru selamat itu sebagai apa? Maksudnya juru selamat itu sebagai apa, macam mana? Juru selamat itu kan juru selamat. Nggak mungkin gini toh. Itu isti, mungkin gini. Kita berangkat dulu dalam Markus 12 nomor 29. Di dalam Markus 12:29, Yesus berkata, hukum yang utama, dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus beriman, percaya bahwasanya Tuhan itu Esa. Apa Dinda Tarigan ini mengimani juga bahwasanya Tuhan itu Esa? Dinda Tarigan, apakah Anda percaya yang dikatakan Yesus bahwasanya Tuhan itu Esa? Ada suara ya? Bapak Tarigan, kata Bang Paro, Cek. berangkat dari Markus 12:29, dikatakan di situ Tuhan itu Esa. Nah, apakah Bapak Tarigan percaya bahwa Elohim itu Tuhan Esa atau Yesus yang Esa? Yang Esa itu Allah. Iya, makanya saya Elohim. tanya, apakah Dinda Tarigan beriman sebagaimana dikatakan Yesus bahwasanya Tuhan itu Esa? Amin. Ya, percaya? Amin. Habis. Amin itu artinya bukan percaya. Inilah Bang, ini amin itu kan kata pasti kan Bang. Aduh, panjang kajiannya kalau kita bahas amin itu. Ya udahlah, oke, gua anggap kau percaya ya. Gua anggap kau percaya bahwasanya Tuhan itu Esa sebagaimana Amin. dikatakan Yesus. Oke, sekarang saya tanya, siapa Tuhan yang Esa itu? Dinda Tarigan. Allah. Oke, Allah. Siapa nama dari Allah itu, Dinda Tarigan? Kalau Allah itu nggak ada namanya Bang, itu Esa. Oke, bagi kalian kan Allah itu nama atau gelar? Kalau namanya Esa Allah itu Bang, itu kan nama, itu bukan nama Bang, itu Esa itu besar. Saya tidak bilang Allah itu nama. Bahkan saya bertanya, dalam imanmu Allah itu nama atau gelar? Kalau saya bilang itu bukan nama, bukan juga gelar Bang. Ya, jadi apa? Allah itu apa dalam imanmu jika bukan nama, jika bukan gelar? Itu Esa Bang. Dia kalau yang nama itu Bang benda. Aduh, Abang Esa. abang itu salah. Kalau Allah Esa itu, Dinda, Esa itu, ya itu bukan nama, bukan juga gelar, Ya, tapi saya- mengarah kepada jumlah. makanya saya bilang itu Bang. Makanya Allah itu besar. Dia nggak punya nama, nggak bisa dibilang nama, nggak bisa dibilang gelar. Nama itu kepada benda Bang. Allah itu Oke, berarti benda. Yesus salah. Hah? Yesus salah. Macam mana Yesus salah? Loh, karena dalam Matius 11 nomor 25, dia berkata Tuhannya itu Bapa. Tadi dibilang abang Allah, ini udah Bapa. Macam mana? Yang mana dulu kita bahas ini? Nah, Tuhan itu Esa. Iya. Dalam Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Kita Amin. korelasikan dengan Matius 11:25, Tuhan itu ternyata adalah Bapa. Itu kan penyebutan seseorang Bang. Sama seperti abang itu menyebut Bapa. Yesus yang ngomong loh, Dinda. Yesus, enak kali kok ngomong seseorang. Betul, benar. Kalau bukan Yesus yang ngomong, bisa kok katakan seseorang. Ini Yesus loh yang ngomong.
Buat tadi bilang abang kan Markus, ini udah Yesus lagi, yang mana yang kita dulu bahas ini? Nyambung apa Di enggak kitab kita? Markus itu perkataan siapa rupanya? Kan Markus kan Dalam bang? imanmu, Markus 12 nomor 29 itu perkataan siapa rupanya? Kan Markus kan bang? Hah? Kan itu perkataan Markus kan? Oh, bukan perkataan Yesus itu. Loh, jadi kan dia yang dibahas abang tadi tentang dari perkataan si Markus kan? Loh, perkataan Markus itu Markus 12 Itu kan perkataan Berarti Markus. Markus yang ngomong ketika itu kepada Bani Israel, dengarlah hukum yang utama, dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Itu berarti Markus yang ngomong. Jadi kan siapa yang mau ngomong seperti itu kalau nggak si Markus? Oh, si Markus, berarti Bibelmu itu perkataan Markus. Loh, jadi yang abang bilang tadi itu kan perkataan si Oh, Markus kan? perkataan si Markus. Oh, ya udah cocok. Berarti Bibelmu itu tidak bisa dikatakan kitab suci dong. Karena ternyata perkataan manusia itu Bibelmu, perkataan Markus. Jadi ku tanya dulu abang, ya kan? Nabi Muhammad itu manusia apa Allah? Nabi Muhammad SAW itu manusia. Ya Yang udah, maka saya menjadi bilang nabi dan rasul. yang dipakai, yang di kita abang tanya tadi kan tentang perkataan si Markus kan, bukan perkataan Allah Yesus kan? Perkataan Yesus itu tinta merah, Markus 12:29. Allah itu abang itu. Gawat kali kita denom apa lagi nih? Jawab abang ini. Kalau begitu kalau begitu juru selamat itu perkataan siapa? Yang Yesus mengatakan dia juru selamat, perkataan siapa? berarti Yesus yang berkata apa si Markus? Enggak, ini dulu, ini juru selamat. Yesus mengatakan dia juru selamat, perkataan siapa? Kalau Yesus berkata dia juru selamat, Yesus yang berkata. Di mana tertulis? Apa yang tertulis? Iya, di mana tertulis Yesus mengatakan dia juru selamat? Loh. Di mana tertulis dia mengatakan dia juru selamat? Yesus itu nggak pernah berkata. Di mana tertulis Yesus mengatakan dia juru selamat? Di mana dia berkata seperti itu? Di mana Yesus mengatakan dia juru selamat? Di mana tertulis? Maka saya Ada bilang, tadi mengatakan percaya Yesus sebagai juru selamat. Di mana tertulis? Ya, maka saya bilang tadi tuh Yesus di mana dia berkata seperti dia juru selamat? Di kitab Yohanes. Contoh, dia berbicara dalam kitab Yohanes. Yohanes Contoh, 15 Yohanes. Yang berarti yang berkata kan Yohanes kan bang? Oh, Yohanes. Berarti kau pengikut Yohanes sama Markus. Iya kan? Berarti di dalam Bibel gini loh Dinda tarikan ya. Di dalam Bibel nggak ada perkataan Yesus ya. Karena nggak ada kitab Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti semua perkataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti Iya, dalam Bibel betul. nggak ada perkataan Yesus kan? Kan nggak ada perkataan Yesus berkata seperti itu dia sama dia kan? Oh, berarti nggak ada perkataan Yesus dalam Bibel. Oten rusak, bubar, Oten udah kayak gini, bubar. Kalau nggak ada perkataan Yesus, lalu kenapa kau mengatakan Yesus juru selamat? Karena saya percaya. Cair dong. Cair bro. Nah, Bisa ngapus kamu tato percaya? Dari mana kamu percayanya? Dari mana? Hah? Dari mana kamu percaya sementara Yesus tidak pernah mengatakannya? Dari mana saya percaya? Iya. Saya percaya ya karena saya bisa merasakan Yesus itu juru selamat. udah halu. Udah pakai perasaan dia, halu. Wih, cair Bang, cair dong. Berarti berdasarkan Jadi statement Dinda tadi, dia itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Matius, Iya. Markus, Lukas, Yohanes dan pengikut yang lainnya, bukan Yesus. Aduh, kasihan para pendeta ya, capek-capek mengajarkan, ada umat yang kayak gitu. Capek-capek membangun doktrin, ternyata ada umatnya yang membangun doktrin sendiri di kepalanya, kayak gitu lah modelnya. Parah, Ya, naikkan parah. yang lain dong. Naikkan yang lain moderator. Wah, Hotel. kayaknya pelit kali ya bang, viewermu bang. Masa tuh, Bantulah weh. Bantulah di follow teman-teman. Ya.
Netizennya Bang Faruk ini kompak-kompak loh. Kompak-kompak Aku netizennya iklan loh. sebentar. Aku iklan 1,3 sebentar tuh. ya. Ya, silakan. Aku iklan sebentar. Saudara-saudara yang 1.300 ini live disiarkan langsung dari ini ada Baluap TV. Jadi kalian pergi nonton ke Baluap TV sedang live. Baluap TV ya, subscribe, like, comment, serta share Baluap TV yaitu YouTube saya dan YouTube-nya Bang Faro The Real Faro Sianipar 44. Kalian follow juga, follow, subscribe YouTube Bang Faro The Real Faro Sianipar 44. Dan ini juga di live-kan juga oleh guru saya Sugi Kristologi. Itu Pak De Sugi, itu guru saya ya. Jadi Pak De Sugi juga sedang melive-kan di YouTube-nya. Jadi kalian boleh nonton di sana, boleh juga nonton di Baluap TV dan jangan lupa subscribe YouTube Baluap TV dari Parosianipar 44 dan Sugi Kristologi. Lanjut. Maxon, selamat siang. Agama apa Maxon? Iya, agama apa Maxon? Aku agama Islam kak. Oke, Rengkos Rengkos itu gak tahu dia naik, turunkan aja, bersuara sama temennya di belakang. Maxon, apa yang mau disampaikan? Aku nengok Bang Fahru, enak tengok itu aja kak. Ya, oke, dah itu Aku aja. ngepes sama abang ini. Ya, Semoga dah itu sehat aja bang. selalu. Ya udah, sehat selalu buat kita semua, amin. Oke, di bawah Kalau dulu ya bang ya. ada kalau siapa? orang Medan Udah? itu emang pelawak semuanya Bang Maxon. Dan jangan lupa yang 1.200 di follow Muhammad Haji ya, Muhammad Haji, beliau buka komal. Oke, Bang Maxon boleh dibawa dulu ya, saya sampai lagi ya, yang lain ya, biar kita diskusi ya. Erwin, selamat siang, agama apa Erwin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam ya, Waalaikumsalam. Muslim sejati. Apa yang mau disampaikan Bang? Ya semangat nih penyampaian buat Bang Faruk, semoga Bang Faruk sehat-sehat selalu memperjuangkan Amin. Amin. agama Islam kita dengan baik. Tuhan mau ngasih tahu aja pertanyaan buat si Oten yang menyamar tadi itu, bahwa satu aja, kalau Muslim kan meninggal, kalau memang mereka pengikut Yesus Kristus kan seharusnya dia mengikut apa yang diajarkan sama Yesus. Tapi kalau Yesus mati di kapan itu mereka mati pakai jas. Itu aja sih. Terima kasih Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita sapa yang lain ya. Mandor, selamat siang, agama apa Mandor? Mandor. Bang Erwin masih turun ya, suara anak-anak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi Mandor, wabarakatuh. selamat siang, agama apa Mandor? Mandor. Assalamualaikum Oke, turun. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Dipercepat begini, Bang, apa yang mau untuk disampaikan? Bang Faruk, Dipercepat. saya mau Apa yang tanya, mau Bang. disampaikan? Oh, kalau dipercepat ya semangat saja untuk apologet Islam Indonesia. Semoga sentiasa sehat selalu dan makin banyak juga yang tersadarkan oten-oten tersebut yang modal mengimani saja. Semoga tersadarkanlah. Itu saja pesan saya. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih banyak Kak dan Abang Faruk Ya, makasih. atas waktunya. Oke. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi thank wabarakatuh. you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lainnya silakan moderator dinaikkan. Ya, silakan singgah teman-teman ya sambil menunggu ya Bang Faruk iklan juga. Silakan singgah ke channel YouTube-nya Bang Faruk dari Faruk Sianipar 44. Ya, di situ Bang Faruk upload kegiatan-kegiatan kita di luar diskusi lintas agama ini. Ya, tadi malam Bang Faruk sudah upload kegiatan kita di mana kita membagikan uang jutaan rupiah untuk para anak-anak yatim ya di sekitaran Medan ini yang menjadi perhatian dari TPA-nya Bang Faruk ya. Alhamdulillah tadi malam mereka mendapatkan rezeki, di mana sebagai dari rezeki itu memang titipan dari saudara muslim kita
Ya, sebagiannya lagi memang dari apa yang kita dapatkan ketika kita live di sini, teman-teman ya. Jadi ada yang mendapatkan 400.000, ada yang dapat 600.000, ada yang dapat 900.000 rupiah. Semoga berkah buat mereka. Masya yang Allah. mereka manfaatkan ya Takbir. untuk kebutuhan sekolah Allahu mereka. Akbar. Allahu Akbar. Buat warga-warga yang di YouTube, tolong ya, tolong agak diteliti saya siapa. Saya bukan Bunda Rahma, saya juga bukan Nora, saya Hesti Naga. Tolong dia diteliti muka kami ya, suara kami juga diteliti ya, suara kami beda-beda. Oke, saya bukan Bunda Rahma dan saya juga bukan Nora, saya Hesti Naga. Masih aja kalian bersalahan. Assalamualaikum. Regar Cem, selamat siang agama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan. Kita kan mau Agama apa apa? nih? Agama Islam. Mau tanya. Seandainya kita mau polo, kan ada oten yang ada naik ke komal kita itu, komal Pak Faruk. Misalnya kita ikut di situ. cair dong, cair dong. Dong, cair dong. Langsung dong. Syukran Bang, barakallahu fikum Bang Zul. Ya, silakan aja Bang Regar. Kan kita mau tap layar. Kan ada oten yang di situ mau kita tap. Apa itu masuk terhitung ke komal kita? Kalau tap-tap layar ya. Oke, nomor 2. Ada pertanyaan lagi. Misalkan kan ada API Indonesia ini. Nah, di API Indonesia ini rekeningnya masing-masing provinsi atau satu? Satu Bang, satu. Jangan salah, satu. Itu langsung ke pusat. Oh, langsung pusat ya? Iya. Oke, kalau bisa gini deh ya, nak ya, panggilan aja lah. Mungkin aku udah terlalu tua, udah 60 aku. Maksud Bapak gini, tolong kirim nomor rekening itu, mana tahu ada rezeki kita ya. Tapi gini, mohon maaf ya Pak Regar, gini. Kalau Anda mau mengumpulkan donasi atau memberikan rezeki Anda ke API pada saat API mengumpulkan donasi. Misalnya Bang Faro ini kan Donat itu, donat. Nanti kena ban donat. Takutnya terjadi kesalahpahaman. Itu yang kami takutkan. Oh, Enggak, takut memang terjadi memang saat ini ya Apologet Islam Indonesia itu sedang mengumpulkan dana ya. Di mana donat itu tadi ya difungsikan untuk apa? Untuk melaporkan para penghujat Islam. Iya, itu tujuannya. Wajib. Yaudah, saya kirim ya nomor rekening API ya, saya kirim ya. Ya, tolong Saya minta ya. dulu ke pusatnya ya, soalnya saya gak nyimpan. Gak apa-apa, gini aja, Amang Regar, DM aja saya Amang, ya nanti insya Allah saya kirim norengnya ya. Oke. Ya, ini saya follow Amang ya. Ya, follow. Kita lagi kumpulkan itu untuk melaporkan mereka itu. Iya, soalnya aku ikuti coba juga kayak gitu. Kan banyak juga itu yang pembiayaan untuk itu. Ya banyak. Itu apa itu? Sama dengan kita perang itu. Iya. Jihad fisabilillah itu. Betul Pak, benar. Betul, lopung. Takbir, Allahu Akbar. Ya, tolong nak ya. Oke Amang, iya Amang. Nanti Amang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turunkan aja, Turunkan. Yo. Sagitarius, selamat siang agama Pak. Sagitarius, kenalin saya Pisces, silakan turun. Ya. Kayak gitu keren ya. Ada netizen kita yang naik bertanya bagaimana mau mensupport. Ya Masya Allah, sekran, jazakallah khair. Jangankan untuk menyupport API, untuk menyupport kuota internet kita pun boleh. Amang. Benar. Ada benar. Untuk menyupport saya untuk menikah lagi juga boleh, tapi sama sultan ya. Bosan juga bercanda lama-lama.
Udah jenuh aku. Ya. Jadi kalian mau support apa aja boleh. Mau support untuk masuk ke ke rekening api nanti di DM sama Bang Paro. Mau support untuk kata Bang Paro tadi kata Bang Paro untuk internet juga boleh. Untuk bantu rujuk pula. Gak jadi laku kalau gitu promosi. Masa kata steking rujuk. Sorry ya. Nggak mau rujuk sama Manta. Sekalipun dia dateng. Oke, kita sapa dulu ya yang baru bergabung nih. Teman-teman jangan lupa ya di follow nih Bang Muhammad Aji ya teman-teman ya. Azi. Ya, kita kejar lah setidaknya dapat 500 followers beliau di sini teman-teman ya. Oke, Umik selamat bergabung Umik. Umik. Ayo adik-adik Kristen yang mau naik silakan. Silakan, kita buktikan, kita kaji apakah kalian benar-benar percaya sama Yesus atau bahkan kalian mengikuti temaku mustahil bagi kalian percaya pada Yesus. Oke, Umik selamat bergabung Umik. Umik. Oke, BLT selamat bergabung BLT. BLT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Ini menyimak Siap. Nyimak di bawah Bang, siap. Jangan digantungnya lagi, pokok gantung aja di sana kan kering nanti. Oke, Regar Degil, selamat bergabung Regar Degil. Tap teman-teman, tap di share teman-teman ya. Dia dicampakkannya aja pakainya. Regar Degil. Oke, Nyunyuan, selamat bergabung Nyunyuan. Nyunyuan. Ini kepencet ini aduh tap ini. Oh, kamu itu siapa? Bang Dewa, mana di bawah dia. Anca, selamat siang agama apa? Anca. Masuk juga aku. Anca, selamat siang. Sudah turun. Iya, ada turun. Iya, masuk juga. Iya, Anca. Waktu selamat siang agama apa? Waktu siapa ini? Tepi selamat siang agama apa? Tepi selamat siang agama apa? Tepis. Oke, turun. Ini Abi ya. Abi selamat siang agama apa? Abi. Oke, turun. Arlis selamat siang agama apa? Arlis. Oke, turun. Ayo selamat siang, tolong dibantu Tekin si Abi sama si Arlis diturunkan. Ayo selamat siang agama apa? Ayo kayak absen anak sekolah ya. Ayo, oke, turun. Samsul selamat siang agama apa? Samsul bukan teman gue lu kan? Ayo moderator naikkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nyut. Waalaikumsalam. Masuk ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Senangnya aku bisa live. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ibu mau minta nomor rekening? Bukan? Oh yaudah. Kirain malah tahu ya kan? Atau mau cariin saya jodoh? Ya mana tahu ibu. Ya, ibu apa yang mau disampaikan ibu?
Ya, aku bahagia sekali bisa bergabung dengan saudara-saudara muslimku yang pinter-pinter. Makasih udah bilang aku cantik padahal aku jelek. Ada lagi? Enggak cantik Mbak Esti. Mbak Esti pinter, aku Ya. suka. Bang Faruk juga ganteng, pinter, Masya Allah. Masya Allah. Ya, ada lagi, Ya. Bu. Ada lagi hal yang paling indah adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin. Amin. Dan itu bagi ibu kan. Kalau bagi saya yang paling indah adalah Bro, cair bro. Cair bro. Bang tisu dong. Nggak cair bro. Itu kan bagi ibu ya. Kalau bagi saya yang paling indah adalah Allah menjadikan saya seorang wanita muslimah. Allah yang memberikan saya hidayah, itu yang paling indah bagi saya. Karena Masya Allah. saya tidak seperti ibu yang lahir Islam. Tuh. Ya, Masya Allah. Malah lebih pintar. Kak Hesti lebih pintar daripada aku. Abang juga lebih pintar. Masya Allah, tabarakallah. Sama kita Bu. Saya ini cuma rempahan reginang. Saya netizen baluah. Oke Bu, saya sampai yang lain. Ada lagi yang mau disampaikan? Soalnya ada banyak di atas. Ya, silakan mangga sok. Gak ada mangga di sini Bu, gak ada mangga. Tafadhol kakak. Moderator, itu list ada musik. List. Oh my god. Tolong jangan ada musik, tolong. Mauza, selamat siang. Agama apa Mauza? Mauza. Oke, turun. Agan, selamat siang. Agama apa Agan? Agan. Oke, bolos Bu Guru. Udah turun. Bodrek. Ada yang namanya Bodrek di sini. Selamat siang. Agama apa Bodrek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sakit Bu Guru. Ada yang mau disampaikan Pak Bodrek? Pak Ramek kemana Pak Ramek? Saya mau nanggapin Bu Esti aja. Janda ya kayaknya. Oh iya Bang, ada apa? Mau kenalan? Kenapa Kak? Kok bisa? Bang, itu gak boleh pertanyaan itu yang seharusnya Ya, tidak boleh. siap. Kenapa? Tanya Allah Bang, jangan tanya saya. Oke. Janda itu Mau suatu menangis. takdir Bang. Janda itu takdir. Itu bukan keinginan Siap, saya. siap. Tanya Allah. Siap Kak. Mau dimaafkan. Ya. Mau salam kenal sama Bang Faruk ya. Ya, salam kenal Bang. Iya Bang. Saya senang sekali kalau Abang berbicara tentang Muslim. Masya Allah. Muslim. Masya Allah. Muslim. Masya Allah. Situ aja Bang, saya monitor aja Bang. Ya, Sama makasih banyak Kak Bang Bodrek Esti. ya. Ya, assalamualaikum. Ya, makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tab-tab layarnya teman-teman ya, di tab-tab layarnya di share-share teman-teman. Kalau ada love orange-nya tolong di upsell love orange-nya, di share-share ke Bom, ke si Edis, ke si RK, ke siapa, ke si CP, di share-share teman-teman. Live-nya Bang Faruk ini ya. Mudah-mudahan mereka punya nyali untuk datang kemari. Oke, kita sapa lagi nih Bang Anan. Selamat bergabung Bang Anan. Assalamualaikum. Bang Anan. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Anu sampaikan Bang. Kok pada saudara iman itu semua Bang, baik ya? nggak ada yang mau disampaikan. Salah pencet itu tuh pencet tadi. Oh yaudah. Iya, Boleh siap ya. Bang. Terima kasih ya. Ini si Yuk. Arlis tadi udah naik loh. Disapa. Parlopong, selamat siang. Agama apa Parlopong? Parlopong. Si batu mandikat di par joget sokon madioket. Dah turun lah. Cair dong.
Drong, bisa beli celanamu ini, Drong. Ya, Arlis, selamat bergabung, Arlis. Arlis Ceniago. Ya, buat adik-adik ya, buat adik-adik Kristen ya, daripada kalian mendengarkan bualan-bualan dari apologet Kristen yang ngomong sendirian di komalnya atau menaikkan saudara-saudara muslim kami yang awam di komalnya, sebaiknya kalian share ini live-nya Bang Faruk. Ya, kalian share live-nya Bang Faruk ini ke Edis, ke RK, ke siapapun. Bahkan ke pendeta kalian pun boleh. Bang Faruk mengundang mereka. Drong, cair dong. Ada lihat dong. Kasih si gondrong aja yang cair. Awas kau yang dong. Ya, Bang Faruk di sini menerima tantangan dari pendeta pun mau berdiskusi baik online maupun offline. Silakan. Kita diskusi santun. Ya, tujuan kita berdiskusi saling bertukar informasi ya menurut apa menurut pemahaman gitu kalian atau menurut teman kalian. Tekan Bangku, barakallahu fikum. Oke, kita sapa lagi nih yang baru bergabung ini. Ada user 2963 selamat bergabung. User. Oh, langsung turunkan kalau kayak gitu langsung turunkan. Oh iya, dan jangan lupa teman-teman, tadi yang minta nomor rekening API saya sudah punya ya. Jadi kalau kalian mau ke TM ke API boleh DM saya atau WA saya. Saya udah punya rekeningnya baru dijawab ya. Oke. Adi Fareja, selamat siang. Adi Fareja. Assalamualaikum, Bang Faruk. Waalaikumsalam, Gung. Gimana kabar lu, Gung? Naik lu sekali. Apa yang mau disampaikan Adi Pak? Cuman pengen Bang Faruk ini aja. Apa? Siagumon. Guarna Agung, pas pampres deh. Naik mamoloan yang kita naik mana? Ya, terus lanjut. Itu si Adifanya. Silakan Bang Adifa. Apa lagi yang mau disampaikan? Cuman pengen dengar Bang Faruk cerita si gondrong aja, Bunda. Ya udah, makasih ya, dibawa dulu ya. Biar saya sampai di kayaknya ada hotel ini. Ya. Joel, selamat siang. Agama apa? Islam. Oh, sampein Bang Joel. Gak ada, cuma mengucapin selamat aja. Di bawah Bunda Umayyah ada di bawah, tadi dia kasih kopi ke aku. Bang Gung, itu dicari rumah Umayyah Bang Agung. Oke, ada lagi Bang Joel. Buat sementara sih nggak ada, cuman izin nyimak aja. Oke, di bawah aja ya Bang, makasih. Adi, selamat siang. Agama apa Adi? Adi. Gak jelas suaranya, di bawah aja. Sari, selamat siang. Mau gini teman-teman, mohon maaf ya, tolong hargain saya, saya ini perempuan. Mendesa-desa ya, please. Suaranya kecil-kecil. Kalau kalian lagi tidur silakan tidur. Kalau lagi malas jangan minta naik, please ya. Hargai saya perempuan. Saya aja janda, suara saya nggak mendesa-desa gitu. Jadi tolong ya saudara imanku, kalau naik suaranya jangan mendesah. Kalian laki-laki, agak gentleman. Ya Bang Sari, agama apa? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Islam ya. Apa yang mau disampaikan? Nah, Mbak, ini saya pengikut setia aja. Oh, pengikut setia, Mbak. Pengikut setia siapa ini? Bang Faro atau Yesus? Bapak sehari ini cukup setia. Setiap ini on kita ada sini. Nggak apa-apa, saya bukan aja Bang Faruk, nggak saya. Bang Faruk ya, betul. Saya di bawah aja ya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bang Sari. Oke, naikkan yang lainnya moderator. Canda, mau tanya berapa follower minimal? Aku aja kadang ada 1000, ada 400 bisa juga. Mana nih guys tuh? Makanya lain kali Bang Muhammad juga, kalau akunnya udah tahu tinggal 1, naikkan akun yang baru, bisa di follow sama temennya pada saat live. Tak ada di Facebook 3, di rumah 2 cuman. Udahlah, kau sabar-sabar aja lah, kapan akun kau bangkit. Enggak, kau paksa bangkit dia. Di Agung dicari rumah Umayyah itu di bawah.
Ya Allah ya Rabbi ya Rasul. Ya naikin yang lainnya moderator. Kalian follow dulu 900 orang follow Muhammad Haji ini. Iya. Mungkin mereka ini pada nggak tahu kalau Bang Haji suka buka koma. Ah, masa nggak tahu itu ada 1, 2, 3. Lah orang aja nggak tahu gua, apalagi lu. Orang aja nggak tahu aku. Sampai gua dibilang Nora. Enggak lah, kalau Viva pasti tahu saya. Insya Allah ya. Kapan diskusi nih? Otennya nggak ada. Gimana kita mau diskusi? Mon, tuh Dharma tuh. Saya baru tahu kata si Dharma kan. Mon Afandi, selamat siang agama Pak. Mon Afandi, yaudah turun. 1000 R, selamat siang agama Pak. Kristen. Oh ya, itu tema kita Bang. Halo. Nah sebelum kita diskusi, sebelum kita diskusi, saya izin promo sebentar. Jangan lupa kalian tonton YouTube yang sedang live, yaitu YouTube Baruak TV. Subscribe, like dan komen serta share Baruak TV, dan YouTube Bang Faro nih, masuk ya ke YouTube Bang Faro, The Real Faro Siani Par 44. Subscribe, like, komen serta share The Real Faro Siani Par 44, dan Sugi Kristologi juga sedang live. Ya, jangan lupa subscribe, like dan komen serta share. Dan Januari channel juga sedang melive-kan ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen serta share. Bang, tema kita mustahil oten percaya Yesus. Berangkat dari Matius 12 nomor Begini Bu dan Bapak yang saya hormati. Kalau Ibu dan Bapak ini jual agama, itu untungnya apa sih? Jual agama. Siapa yang jualan? Emang laku dijual agama lu, laku? Kan berapa harga saya? Laku dijual. Nah, begini, jawab saja dengan jujur, Bu. Enggak, saya Begitu, kalau nanya saya agama begini, lu laku saya dijual. jual agama saya jual ayat-ayat Alkitab. Mau dia jual Saya agama jual itu, sendiri. saya jual kepada umat-umat saya ini yang sahih. Jadi membahas kitab itu, bahas Kalau boleh tahu berapa kamu jual agamamu? itu mencerdaskan Gini dulu ya, cerdas, gini dulu. orang-orang 100 Kristen R, yang tidak gini dulu. cerdas. Coba kita kaji dulu. Kita kaji dulu 100 R. Begitu. Ini si menjual agama itu apa? Hadis kepada orang-orang Muslim. Iya, menjual definisi agama itu, agama definisinya apa? Iya, menjual itu Apa agar mereka definisi? paham tentang ayat-ayat. Jadi saya jual ayat-ayat itu agar mereka paham. Begitu. Nggak, saya tanya definisi Jadi saya dari jual menjual agama itu apa definisinya? Kristen. Begitu. Nah, apakah seorang yang bertanya dianggap menjual? Apakah ketika aku bertanya kepadamu dan kau bertanya tentang imanku itu dianggap sebuah jual beli? Hah? Abang Kami kasih di sini judul itu merujuk kepada orang Kristen. Berarti abang itu iya ayat-ayat kami. Oke, saya tanya ini, apakah Anda percaya kepada Yesus? Jadi setidaknya abang begini. Abang kasih judul iman Anda itu harus dijajaki. Anda baca Matius 28 nomor 19. Beritakanlah Injil. Ini Bang, karena Markus 16 ke seluruh makhluk. Masih banyak orang Iman Anda itu harus dijajakan. Jadi ini saya bertanya ini ke Anda, apakah ketika saya bertanya kepada Anda, apakah sebuah kesalahan? Tidak tahu. Terserah Anda mengatakan saya jual ayat, saya jual agama atau jual apapun. Saya tanya di sini, apakah Anda percaya pada Yesus? Karena begini, intinya kalau mau bertanya itu harus sepaham. Kalau bertanya, bukan kalian kan tidak sepaham dengan begini, besok begitu. Karena kalian itu hanya makanya kan sekarang begini. Coba lihat Ustadz yang dari besok begitu. Ustadz Das itu dia menjual agamanya itu menjual ayat-ayat Al-Quran hadis itu kepada Itu umat-umat beda, Islam. beliau ceramah. Dia jual Itu beda, beliau ceramah. Kalau kami di sini nggak ceramah. Makanya kan kalian itu menjual ayat-ayat Alkitab kami. Bu. Begitu Bu. Ya, kalau dengar kata dulu, kamu mau nggak kami jual? Bagaimana Bu? Hah?
Kau mau nggak kami jual? Mau? Mau kau nggak kami jual? 1.000. Emang laku dia dijual? Speak up. Ya. Kau mau nggak kami jual? Si Muhammad aja dia nggak juga. Emang dia Kau laku rubah dijual? isi kitabmu dulu, jangan pakai rasul. Makanya kalau Jangan mau bilang. Ganti kata Allah itu menjadi teos. Makanya begini. Ganti kata Bang, rasul itu menjadi hantu tak apa kayak segala macam. Begini. Gimana? Makanya begini Bang, coba Abang jelaskan tentang Mantan. Al-Quran dan hadis kepada umat-umat manusia Muslim itu. Ya Begitu. mana kami mau diam Jangan kalau kau pakai jelaskan kata kepada saya tentang rasul, kitab saya. rasul Paulus, rasul ini, rasul itu, Begitu Bang. pakai kata Allah lagi. Makanya kan itu ranah kami. Ranah Jadi Anda kau tidak yang boleh nenek menjual kiper. itu. Jualah, Ranah kalian nenek jualah kiper. hadis sama Al-Quran. Jualah hadis. Jualah hadis sama Al-Quran kepada umat-umat Baluat, kalian. dengarkan saya, Supaya Baluat. kalian menjadi tahu Bang. Turun kau. TikTok, selamat siang, gimana kabarmu? Kok kabur dia? Jatuh dia jatuh. Nah, hotel itu. Kita tahu ya apa trik Oten ini. Kalau Komal Islam dia bilang, oh jangan bahas-bahas agama kami. Tapi ketika berada di Komal Oten dia menikmati ketika Islam diolok-olok. Iya. Dia menikmati apa Oten kita tengok. Ketika naik ke Komalku dibilang dia, oh bahas saja agamamu, jangan bahas agama kami. Tapi begitu di Komal Oten, tapingan dia itu ya Allah ya Rabbi, didukung dia apologet Oten itu yang berbicara tentang Islam tanpa kapasitas. Kami berbicara tentang imanmu hanya sebatas kapasitas kami hanya sebatas bertanya. Sementara apologet Oten yang lari ke luar negeri, dia bukan bertanya tapi menjelaskan iman kami. Itu yang kurang ajar. Kalau memang ketika bertanya adalah salah, silakan kalian laporkan. Silakan kalian laporkan kami ke pihak yang berwajib ketika kali bertanya adalah sebuah kesalahan dan perbuatan melanggar undang-undang. Apa aku salah ketika aku bertanya, apakah percaya pada Yesus? Tinggal kau jawab percaya atau tidak. Tapi yang mau kita buktikan di sini, apakah perkataanmu selaras dengan imanmu? Jangan kau berkata A sementara hatimu berkatanya Z. Gak usah ceritalah, kecuali Oten yang nggak kenal TikTok. Kecuali Oten yang nggak kenal TikTok, dia berbicara seperti itu, mungkin kita bisa terima. Tapi kalau udah Oten yang masuk ke TikTok ini, percayalah, mereka itu serigala berburu domba. Serigala berburu domba. Ketika mereka berada di komalnya Oten, wah, menghujat tapingannya itu. Senang kali dia hostnya itu menghujat. Senang kali dia. Namanya maling tidak maling, Bang? Iya. Playing apa namanya itu? Playing tungki. Playing apa? Like meow. Harotas, dari udah belum? Belum. Halo Mbak, sama Oh, Kristen ya? Sehat, Oten Protestan. Aku sapa dulu sebentar. Best original. Boleh. Selamat siang, agama apa best original? Selamat siang. Best. Ya, siang. Best. Agama apa bang? Kristen. Oke, ada dua. Silakan Bang Faru. Ya. Untuk Adinda Harotas dan juga Adinda Bes, Bang Faruk sampaikan dulu aturannya. Ketika kalian ingin bertanya dan saling adu argumen kepada Bang Faruk, kalian harus on cam, perlihatkan wajah. Tapi ketika tidak mau on cam, kalian memiliki dua pilihan. Yang pertama, kita membahas tema. Yang kedua, silakan adik-adik bertanya setelah itu turun. Untuk adik Harotas, pilihannya yang mana adik? Ya, nggak usah on cam lah. Berarti bahas tema, bertanya atau turun? Bahas tema kan mustahil. Oke, bahas Oten tema. pakai Yesus. Oke. Ya. Saya ke Adinda Bes dulu ya. Adinda Bes, pilihannya yang mana dari kedua pilihan tadi? Bertanya adu argumen dengan on cam atau tidak usah on cam, kita bahas tema, atau Anda bertanya setelah itu turun? Bahas tema aja, silakan. Oke, bahas tema. Kalau karena kompak bahas tema, sekali dua boleh menghadapi Babang Faruk ya. 3, 5, 10 sekaligus menghadapi Babang Faruk boleh, silakan. Tema kita hari ini adalah
Mustahil Oten itu percaya Yesus. Ya, sebelum kita mulai narasi-narasi kita, Babang Faru bertanya dulu kepada adik Harotas, apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Oke, buat adik Bes, percaya kepada Yesus? Saya kan Kristen, kok bertanya begitu? Ya jelas lah. Ya, saya hanya butuh pengakuan saja, Dinda. Jangan nanti setelah narasi kita berjalan cukup jauh, ternyata Anda tidak percaya Yesus. Yesus adalah juru selamat dunia. Oke, percaya Anda kepada Yesus ya. Oke. Di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus berkata, "Ya hukum yang utama, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan itu Esa," kata Yesus. Apakah Adinda Harotas dan Adinda Bes percaya dengan perkataan Yesus menyatakan Tuhan itu adalah Esa? Iya, percaya. Iya. Percaya. Karena di Taurat 1 jelas itu kok. Oke. Kalau boleh tahu, siapa Tuhan yang Esa yang dimaksudkan oleh Yesus? Di dalam Matius, di dalam Matius 11, Yesus berkata, ternyata Tuhan yang Esa itu adalah Bapa. Karena dalam Matius 11:25 dia berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Dikatakan Yesus. Apakah adik Harotas dan adik Bes sepakat bahwasanya Tuhan yang Esa itu adalah Bapa? Kalau gitu silakan Anda jawab pernyataan Yesus bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nanti dulu ke sana Dinda, nanti dulu ke sana. Adik Harotas, apakah Anda percaya kepada Yesus ketika Yesus mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa, yaitu Bapa, berdasarkan Matius 11:25? Ya benar, sesuai. Matius 11:25 bukan itu kalimatnya, Bang. Coba dibaca dulu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Tuhan langit dan bumi atau itu adalah Yesus, dikatakan adalah Bapa, dikatakan Yesus, betul? Iya, kata Esa di mana? Nah, di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Iya kan? Nah, di dalam Matius 11:25, ketika merujuk kepada Tuhan, salah. Bang Faruq salah itu. Coba baca dulu ulang, jangan nanti. Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu awal kalimatnya, betul? Oke. Ya, betul. Ternyata Tuhan yang dimaksud Yesus dalam Markus 12:29 itu adalah Bapa. Betul? Markus ya. Betul ya? Putar-putar ya. Lanjut. Betul ya? Lanjut apa? Oke. Lanjut. Ternyata Yesus beriman dan mengakui Tuhan yang Esa itu adalah Bapa. Kalau di dalam iman adik Harotas, Tuhan yang Esa itu siapa, adik? Kan begini, Bang. Posisi Esa itu memang beliau, tapi kan ya, bukan. Ya Yesus Allah, ya udah Esa yang dimaksud oleh Yesus, Esa yang dimaksud oleh Yesus, Esa yang dikatakan oleh Yesus sebuah penegasan, tanpa kan begini, tanpa kan begitu, tanpa jadi begini, tanpa jadi begitu. Esa itu tak boleh dengan gimmick lagi, jadi begini, jadi begitu, kan begini, kan begitu. Yang saya tanyakan kepada Dinda Harotas, saya tanya, Tuhan yang Esa di dalam iman Dinda Harotas itu siapa? Tuhan Yesus. Yesus, oke. Tiada Tuhan selain Yesus? Iya, kalau di dunia. Oke, sekarang saya tanya, apakah Bapa itu Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Tuhan. Nah, terbukti Anda nggak percaya Yesus. Yesus Tuhan juga. Karena ternyata Tuhan juga. Terbukti kan? Anda nggak percaya Yesus, Tuhan Anda ternyata tidak Esa. Anda baru mengatakan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Sementara Yesus hanya bertuhan kepada Bapa, tak bertuhan kepada Roh Kudus, tak bertuhan pada dirinya sendiri. Berarti Anda nggak percaya kata Yesus. Sekarang di kitab Anda dibilangkan Tuhan Esa. Tunggu dulu Adinda Harotas. Saya tanya ke Adinda Bes dulu. Adinda Bes, di dalam iman Adinda Bes, Tuhan yang Esa itu siapa, Dinda? Dinda Bes, di dalam imanmu Dinda, Tuhan yang Esa itu siapa? Saya tanya balik dulu, boleh kamu? Boleh. Kok bertanya balik, Dinda? Ya. Pertanyaan gini, adab dalam diskusi, ketika Anda dilontarkan pertanyaan, Anda jangan kembalikan. Begitu ada berhubungan dengan pertanyaan Anda.
pertanyaannya saya ini berhubungan dengan pertanyaan Anda. Iya, nanti Anda bertanya setelah Anda selesaikan dulu pertanyaan saya. Tetapi Kalau di sini Anda nanti bertanya, kamu ini bertanya tidak. terus loh. Kamu bertanya Nanti terus Anda tanpa- turun. Kalau Anda nanti bertanya, Anda turun. Itu kesepakatannya karena Anda tidak on cam. Oh begitu kan yang dibahas gitu tadi kan aturannya, tentang kan? ini, yang dibahas tentang tema kan. Jadi Iya, kan saya tanya, ketika Yesus mengatakan Tuhan itu Esa, di dalam imanmu siapa Tuhan yang Esa itu, Dinda Bes? Tritunggal itu adalah Esa. Loh, di situ Yesus tidak berbicara Tritunggal. Tapi pemahaman kita adalah tentang Tritunggal. Pemahamanmu ternyata menolak pemahaman Yesus. Pemahamanmu ternyata berdiri di atas, ya, di atas setelah kau ya tidak percaya dan juga menginjak-injak pernyataan dari Yesus. Yesus menyatakan Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kenapa kau katakan 3 lagi? Berarti terbukti kan, baik dari Bes maupun dari Adik Harotas, tidak ada dari mereka yang percaya kepada perkataan-perkataan dari Yesus itu sendiri. Nah, kalau begitu kamu simpulkan sendiri, saya nanya kamu sendiri lah kalau begitu. Selesai. Ya kan? Sesuatu yang Esa, sebuah iman yang didasari oleh Tuhan yang Esa, tidak menggunakan diksi-diksi lain atau tidak menggunakan pemikiran-pemikiran lain dengan kata tetapi, begini, akan begitu, akan begini. Kalau ditanya siapa Tuhan yang Esa bagimu, kau akan hanya menyebut satu nama, bukan menyebut nama satu, tapi mencabang kepada 3 nama. Itu namanya plin-plan. Jadi di Al-Quran itu ngomong Esa, tapi di Al-Quran ada tulisan kami. Itu arti kami kan lebih dari satu kan? Benar, oke. Al-Quran kami, Dinda, itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau kamu memahami Al-Quran dengan bahasa Indonesia, tersesatlah kau. Berarti Al-Quran kamu nggak bisa bahasa yang lain ya, cuma bisa bahasa Arab ya? Gini Dinda, bukan kalau begitu Tuhanmu juga cuma bisa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Buktinya saya bisa punya kitab bahasa Indonesia. Oh, itu diterjemahkan. Itu diterjemahkan tanpa kalian ingin mengetahui original teksnya. Apakah selaras terjemahan dengan original teks? Akan tetapi, ketika kami berpegang kepada original teks, itu cara kami bisa menjaga Al-Quran kami dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini dari tangan-tangan orang yang mencoba untuk merubah-rubah Al-Quran kami. Sementara kalian, bobroknya kalian tidak mau tahu original teks kalian. Jadi ketika terjemahan kalian itu dirubah berbagai macam revisi, ada TR, ada TB, ada TB1, ada TB2, kalian nggak mau tahu yang mana benar, yang benar tafsirannya ini tadi terjemahannya TB1 atau TB2, terjemahan lama atau terjemahan baru, terjemahan sederhana Indonesia atau tidak, gitu. Tunjukin dalilnya kalau Alkitab sudah diubah. Jangan asal comot aja begitu. Loh, kenapa ada terjemahan baru, terjemahan lama, terjemahan sederhana Indonesia? Itu kan direvisi terjemahan kalian, Dinda. Itu kan di bahasa Indonesia aslinya. Bang Syarif kan itu di bahasa Indonesia yang berbeda. Nah, aslinya kan sama saja. Karena bagaimana kau mengetahui? Bagaimana Dinda kau mengetahui aslinya sama saja sementara kau tidak pernah tahu original teksnya? Contoh, ketika di dalam Yohanes 1 nomor 1 tertulis terjemahan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Silakan bacakan original teksnya, silakan. Silakan bacakan original teksnya, silakan bacakan original teksnya, silakan. Ya kami nggak tahu di mana original. Nah, Anda tidak tahu. Bagaimana Anda yakin original teksmu tidak dirubah-rubah, sementara kau tidak pernah tahu dan tidak mau tahu original teks kitabmu. Akan tetapi ketika kami dibaca terjemahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, pada mulanya adalah firman Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Coba kau baca Faruq original teksnya. Yang tadi kamu Bismillahirrahmanirrahim. Adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tetapi firman ya, silakan baca original teksnya. Tetapi firman itu telah menjadi manusia, yaitu saya tidak minta penjelasan Dinda.
Saya tidak minta penjelasan, kamu udah lari kemana-mana. Pemahaman Ini, kita, kalau kajian kita tadi, bagaimana caranya, kata Adik Rotas, bagaimana caranya kalian tahu bahwasanya Quran kalian itu tidak dirubah dan Bible kalian juga tidak dirubah. Ku jawab dengan cara kami menghafal dan memahami original teksnya. Ketika pun nanti terjemahan bahasa Indonesia melakukan perubahan dalam kosakata, kami tidak berpegang kepada terjemahan, kami berpegang kepada originalnya. Karena apa? Yang nyangkut, yang melengket di kepala kami itu originalnya. Ya, karena apa? Quran itu bahasa Arab. Ketika ada orang yang berubah itu setahun, 10 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun kemudian, kami tahu itu dirubah. Karena apa? Karena kami sudah familiar dengan original teksnya. Kamu tidak membaca Alkitabnya, bagaimana kamu bisa tahu original teksnya? Gimana? Bahkan kamu tidak membaca Alkitab, bagaimana kamu bisa mengetahui original teksnya? Loh, bukan tugasku yang mengetahui original teks Bible, mau kau lah, aku pula. Ya, bagaimana kamu bisa mengetahui telah diubah, padahal kamu tidak membacanya? Simak Dinda, yang saya bilang tadi, terjemahanmu itu sudah melewati beberapa kali revisi. Dinda bisa paham nggak perkataan Babang Faruk? Terjemahan Bible itu sudah mengalami beberapa kali revisi. Makanya ada terjemahan lama, terjemahan baru, TB1, TB2. Cair dong, Bang Udin dong. Oke, beberapa revisi kan, tetapi revisi itu tetap berhubungan dengan original teksnya, tidak. Nah, bagaimana Anda tahu revisi itu berhubungan dengan original teksnya, sementara Anda tidak hafal dan tidak pernah baca original teksnya? Untuk kita uji, ketika aku membaca Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Silakan baca original teksnya. Firman yang sesuai dengan firman itu adalah Allah itu sendiri, sama. Saya tidak tanya penjelasan, saya minta Anda baca original teksnya. Ini Bang Faruk, abang kan nanya asli original, kami nggak punya. Coba tunjukkan di situ biar kami tahu gitu loh. Nah, itu buktinya bahwasanya kalian nggak akan tahu ketika original teks kitab kalian dirubah bahkan menghilang. Karena kalian nggak mau tahu original teksnya. Tunjukkan aja, nggak perlu. Gimana? Tunjukkan aja dulu. Bang Faruk, tunjukkan dulu. Tunjukkan mana yang aslinya itu? Mana? Tunjukkan aslinya. Kalau memang Anda punya. Asli apa ngomong? Asli apa? Bilang, tunjukkan ayat aslinya abang bilang yang sebelum direvisi. Karena gini. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah gimana? Sampai juga akal orang ini ya Allah. Bacakan aslinya abang bilang kami nggak punya. Berarti abang punya kan? Bacakanlah di situ. Gini loh Dinda. Dong, cair Bang Rizalaf dong. Cair terus, cair. Dinda. Gini loh Dinda, di awal tadi diskusi kita ini kan, ya kan, ya, ketika kalian berpegang kepada terjemahan, saya katakan kalau kau berpegang kepada terjemahan, terjemahanmu itu terjemahan Bible itu sudah mengalami beberapa kali revisi. Buktinya ada terjemahan lama, terjemahan baru, TB1, TB2, TSI. Banyak jenis-jenis terjemahan yang sudah direvisi. Terus dibilang saya bilang tadi, ketika terjemahan kau itu mengalami beberapa kali revisi, ya, apakah kau tahu ada original teks Bible-mu itu yang ditambahkan atau dikurangi, bahkan akan menghilang original teks itu sendiri, gitu loh. Tidak ada. Nah, kalau memang kau yakini tidak ada, ya coba saya uji. Oke, Gitu loh. silakan. Ketika aku baca Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah, firman adalah Allah. Silakan baca original teksnya. Tidak ada, kami pegang. Kalau ada yang punya silakan tunjukkan. Nah, Anda saja. Itu jawabannya Dinda. Anda saja tidak pernah membaca original teksnya. Bagaimana Anda bisa mengetahui dan memahami serta meyakini dalam original teks Bible kalian? Semua tanya umat Kristen, nggak perlu itu bagi kami. Mau direvisi, mau diapain, penting maknanya sama gitu. Kecuali dirubah jadi Muhammad gitu. Yesus Muhammad, kami nggak menolak. Jika tidak perlu, kau katakan original teks itu tidak perlu, ya berarti percuma saja.
Oten Sudah bilang. terdahulu itu mengumpulkan Tidaklah. manuskrip terlama, manuskrip terdulu dari tulisan-tulisan Bible kalian dikumpulkannya. Kalau ternyata gini, kau Bang. tak perlu dengan original teksnya. Jadi gini bang, nggak usah pusing. Imanin kitabmu, kami imani kita, kami mau jadi asing mau tidak nggak penting. Penting kami percaya Yesus. Anda Muhammad, selesai. Ngapain urusin? Anda nggak kitab percaya orang? sama Yesus. Percaya. Sudah kita kaji tadi, Anda nggak percaya sama Yesus. Justru Anda itu, kitab Anda itu dibuat Yesus dari Isa. Kecuali aku Nah, duluan betul kami yang kita colek buktikan gitu. lagi ya. Yang saya Kita tahu tuh buktikan justru lagi ya. kalian yang tidak percaya pada Al-Quran ya. Itu Tidak, kita kita ini siapa yang noise ini? Yang noise siapa ini? Oke, kita uji lagi Dinda ya. Apakah kalian percaya pada Yesus? Sementara tadi setelah diuji ternyata kalian tidak percaya pada Yesus. Di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus berkata, hukum yang utama, ya dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam Matius 11:25 ternyata Tuhan yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Bapa. Karena dalam Matius 11:25 Yesus berkata, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Sekarang saya tanya kepada Bang Dinda Bes, apakah kau percaya kepada Tuhan yang Esa, Dinda Bes? percaya. Nah, siapa Tuhan yang Esa dalam imanmu, Dinda Bes? Ya, Yesus. Yesus kan? Oke, ketika kau imani Yesus itu adalah Tuhan yang Esa, adakah Tuhan lain selain Yesus, Dinda Bes? Tidak ada. Oke, Bapa itu Tuhan bukan, Dinda Bes? Bapa dan Yesus adalah satu. Saya tidak tanya satu atau tidak, karena ternyata Yesus bersyukur kepada Bapa. Matius 11:25. Bapa punya kehidupan hidup sendiri, anak punya kehidupan sendiri. ketika Yesus- Bible juga mengatakan begitu. Yesus juga berkata, aku akan pergi menemui Bapakku, Bapakmu, Allahku dan juga Allahmu. Ternyata Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ketika Sekarang saya Filipus tanya, bertanya Bapak kepada- itu Yesus bukan, Dinda Bes? Sekarang saya tanya kamu, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tolong tunjukinlah Bapa itu kepada kami, ya kan? Nah, lalu apa yang Yesus katakan? Sudah sekian lama saya telah bersama-sama dengan kamu Filipus, tetapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, telah melihat Bapa. Nah, bagaimana kamu coba jelaskan tentang Oke, ayat ini? berarti ketika Yusuf melihat Yesus dilahirkan, berarti pada waktu itu Yusuf melihat Bapak dilahirkan. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Kok berubah firman lagi, Dinda? Tadi Dinda katakan Yesus itu Bapa yang satu. Aku dalam Bapa, Bapak dalam aku. Ketika kau lihat Bapak, ketika kau lihat aku, berarti kau lihat Bapak. Yang kita bahas di sini bukan tentang Ketika Yusuf keberapaan, melihat tetapi Maria melahirkan Yesus, apakah ketika itu Maria telah melahirkan Bapak? firman itu telah menjadi manusia melalui Kau lari ke firman lagi, kau Dinda. kan firman itu adalah Jangan coba-coba ngeyel kepada Babang Faruk. pemahaman Tadi kamu Anda berbeda dengan katakan, pemahaman kami. ketika satu ayat dalam Bible mengatakan, setelah sekian lama kau bersama-sama dengan aku, masihkah kau bertanya tentang siapa di mana Bapak? Barang siapa melihat aku, berarti dia melihat Bapak. Betul? Apakah kau beriman dengan ayat itu? Tolong jelaskan yang ini ayatnya bagaimana? Oke, berarti ketika Yusuf melihat Yesus dilahirkan, berarti ketika itu Yusuf melihat Maria melahirkan Bapak. Bapa itu adalah firman itu Bapak firman lagi katanya Bapak. Bapa itu sendiri Gimana adalah pula datanya Bapak itu firman, Dinda? sekarang saya tanya kamu ini Itulah, dengar dulu Dinda Bes, dengar dulu Dinda Bes. Bentar Dinda. Inilah buktinya, inilah tandanya, inilah jawabannya. Kenapa kalian masih Kristen? Karena kan nggak tahu Bible kalian. kamu sendiri ada berapa? Sekarang saya tanya Kalau kalian tahu Bible kalian, besar kemungkinan kalian akan tinggalkan iman Kristen. Tidak mungkin lah. Orang duluan Alkitab daripada Al-Quran. Masa mau mulai ngarang lagi. Oke, kalau Anda mengatakan di luar Alkitab daripada Al-Quran, sebutkan di mana tertulis di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Lot tidur bersama kedua putrinya. Silakan. Ayo. Ada di
Dijawab di apa? Di mana di dalam Musa Al-Quran? apa? Kalau Anda mengatakan Alkitab di luar, baru Al-Quran. Saya tanya, di mana tertulis di dalam Al-Quran? Al-Quran Nabi Lot tidur bersama kedua putrinya. Silakan. Kok bahasnya Lihat makin di apa? jauh, Di kejadian. melebar Kejadian dia. 3. Di mana di dalam Al-Quran?